Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. An Ali, dan riwayataken saking Sayyidina Ali radhiyallahu an Ali radhiyallahu anhu, dan riwayataken apa hadis saking Ali radhiyallahu anhu, dan riwayataken fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dalem nerangaken sifate atau carane wudu'ne Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Ali, Ola dawuh sapa Ali, wa masaha ing dawuh wa masaha bi ra'sihi wahidatan, wa masaha lan ngusap sapa Kanjeng Nabi bi ra'sihi kelawan sirahe Kanjeng Nabi, rikmone Kanjeng Nabi, wahidatan hale sepisan, wahidatan hale sepisan. Akhrajahu, riwayataken ing hadal hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Hadis yang nomor 3 dari masalah wudu ini yang masih ada keterkaitan dengan hadis yang kedua kemarin yang menjelaskan tentang fardunya wudu dan juga sunnah-sunnahnya wudu, di mana hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang cara wudunya Rasulullah, dan juga Rasulullah itu ketika wudu mengusap yang sahu bi ra'sihi wahidatan, mengusap kepalanya satu kali. Jadi cukup satu kali. Pernah Rasulullah itu wudu mengusap kepalanya satu kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, dan juga ini diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi keterkaitan dengan hadis yang kemarin, di mana hadis kemarin itu kan diriwayatkan dari Utsman. Sayyidina Utsman menerangkan atau mempraktekkan cara wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umron, yakni mantan budaknya atau muridnya. Gimana caranya wudu? Dijelaskan oleh Sayyidina Utsman di dalam hadis kemarin. Aku balik dulu. Sayyidina Utsman ini meminta Umron untuk membawakan wadah berisikan air untuk wudu. Kemudian Sayyidina Utsman mempraktekkan gimana Rasulullah itu wudu. Bahwa salah kafaihi salasa marratin
membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian Rasulullah atau Sayyidina Utsman ini umur wastan sako dan juga istinsak atau menghirup air ke dalam itu lalu menyemprotkannya. Sesudah itu ghasala wajhahu salasah. Kemudian Sayyidina Utsman membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh ghasala yadahu al-yumna ila mirfaq salasah. Membasuh tangan kanan sampai atau beserta siku-siku 3 kali, dilanjutkan tangan yang kanan begitu juga basuhnya 3 kali. Setelah membasuh kedua tangan dilanjutkan summa masaha bi ra'sihi. Kemudian Sayyidina Utsman ini mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya di sini nggak dijelaskan di hadis yang kemarin itu berapa kali usapannya kan nggak dijelaskan. Summa masaha bi ra'sihi, sudah mengusap kepalanya. Summa ghasala rijlahu al-yusra al-yumna ilal ka'baini salasah marrat. Kemudian dilanjut membasuh kedua kaki atau kaki yang kanan dulu beserta mata kakinya. Jadi mata kaki juga harus kena. Itu dibasuh 3 kali, kemudian dilanjut kaki yang kiri juga begitu 3 kali. Kata Sayyidina Utsman, ra'aitu Rasulullah tawaddo nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah itu wudu seperti wudu yang saya lakukan. Sebenarnya di dalam hadis ini ada lanjutannya. Lanjutannya itu begini. Lalu Sayyidina Utsman ini dawuh ngeten, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ada lanjutannya nih. Sebenarnya hadisnya itu ada lanjutannya, bukan sama mu'alif itu dipotong. Kata Sayyidina Utsman, ini dawuhe Rasulullah, qala Rasulullah man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang wudhu seperti hanya wudhu saya, wudhu yang saya lakukan ini, kata Rasulullah, cuma sholat rakaat ini, kemudian sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang mana ketika sholat 2 rakaat itu hatinya tidak teringat dengan masalah-masalah dunia. Jadi konsentrasi memikirkan selain hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersih, hatinya nggak memikirkan masalah dunia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya yang terdahulu dan terakhir. Jadi setelah sampai wudhu sempurna, kemudian doa, kemudian dilanjutkan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini adalah sholat sunnatul wudhu. Mantul wudhu sampai sholat 2 rakaat, usolli sunnatul wudhu rakaataini. Ketika sholat hatinya tidak ingat selain kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang terakhir. Maksudnya dosa-dosa apa saja yang diampuni ini? Ya tentunya dosa-dosa
kecil. Dosa besar ya nggak diampuni. Ada cara sendiri untuk bertobat, untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosa besar. Berkaitan dari Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahkan kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Bahkan kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin aw yunkihuha aw imra'atin yunkihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya sahnya sebuah niat, sebuah amal, pekerjaan itu tergantung pada niat kita. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah, yakni wudhu itu kan perintah Allah dan Rasul. Sholat yang itu dia harus disertai dengan niat. Kalau memang kepingin sah. Nah, niat ini diwajibkan ketika melakukan perintah, tapi tidak wajib ketika meninggalkan perintah atau larangan. Kalau larangan nggak perlu niat. Ngilangin najis nggak perlu niat. Aku niat ngilangin najis, pokoknya dibasuh bersih hilang, dia bisa bersih pun. Katanya harus bersih terus waktu lari gak niat mati terus dibilangin bodoh. Jadi ketika meninggalkan larangan atau meninggalkan zina, misalkan mungkin aku niat kamu dia gak usah niat lagi, wis nah gak usah niat. Kalau tunggalin bayar utang itu gak usah niat, sudah nggak bebas tanggungan. Jadi melaksanakan perintah itu yang butuh karena meninggalkan tak usah. Cuman di dalam kitab itu diterangkan kalau meninggalkan niat ingin dapat pahala, meninggalkan larangan itu bisa dapat pahala dengan niat. Artinya apa? Meninggalkan larangan ini yang butuh niat. Butuhnya niat itu bukan apa ya, untuk mengesahkan ibadah itu. Masih gak niat pun sah. Cuman untuk mendapatkan pahala di dalam meninggalkan larangan itu perlu niat. Karena niat cek oleh pahala ninggal larangan. Dia diniati ngelakoni atau nindakaken syariat Kanjeng Nabi, ninggal larangan syariat Nabi. Ini ku dapat pahala. Kalau nggak diniati ya nggak dapat pahala. Cuma kisah bilang ya di dalam meninggalkan larangan nggak perlu nih. Jadi yang melakukan itu butuh ya. Kalau di dalam masalah wudhu niatnya gimana? Pada waktu apa? Ya ketika awalul ibadah. Sing namanya niat itu definisinya niat itu secara bahasa itu kan qasdu, menyengaja. Kalau secara syariat adalah qasdul fi'li muqtaronan bifi'li. Qasdu syai'i muqtaronan bifi'li. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya, itu niat. Waktunya niat itu kapan? Awalul ibadah, pertama melakukan ibadah. Nah, ketika wudhu yang pertama, ibadah yang pertama adalah membasuh wajah, karena membasuh wajah ini adalah wajib fardu. Maka dari itu niat dipasang ketika membasuh wajah. Nawaitu wudu'a fi rabbil hadasil asghari fardhu billah ta'ala. Jadi
Jadi ketika basuh wajah ini hati kita itu niat. Tidak sebelumnya kumur-kumur niat. Boten gak sah. Jadi harus bersamaan dengan awalul ibadah. Ya, maksudnya awalul ibadah ini adalah pertama kali melakukan ibadah yang wajib. Jadi yang wajib itu ketika wudhu pertama kali adalah membasuh wajah. Kumur-kumur kan nggak wajib. Sunnah, istinsak ya sunnah. Memang di sini di hadis kemarin kan disebutkan oleh Sayyidina Utsman bahwasanya Nabi itu kumur-kumur terus istinsak. Ini kalau menurut hadis ini memang ada kewajiban di dalam hadis yang lain yang memerintahkan kumur-kumur wajib. Makanya wonten madzhab niku madzhab Malik niku kumur-kumur niku wajib. Termasuk fardunya wudu niku kumur-kumur salah satunya. Ini sampai soalnya berdasarkan hadis yang lainnya yang memerintahkan bahwasanya kumur-kumur itu wajib. Tapi di dalam hadis yang lain ya riwayatnya Sayyidina Utsman. Jadi di dalam hadis riwayat Sayyidina Utsman itu menyebutkan langsung wasala wajahu. Enggak ate tamat mado boten ate. Jadi kayak hadis kemarin itu kan ngeten. Wasala kafai kalau sampara cuma tamat mado wasala saat niku boten wonten ngoten. Langsung wasala wajahu salah samarot ila akhir. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kumur-kumur dan istinsak itu tidaklah wajib. Karena Nabi itu pernah wudu langsung basuh wajah, tak ada kumur. Memang banyak riwayat. Nah, hadis itu ya sahih semua. Cuma di dalam hadis riwayat yang itu, yang tadi itu tak sebutkan, yang langsung basuh wajah ini, ada kumur-kumur, itu disebutkan pada waktu mengusap kepala, itu diusap 3 kali. Summa masaha biroksi salah. Kalau di dalam hadis yang kemarin itu kan nggak dijelaskan, berarti mengusap kepala ini sampai 3 kali itu hukumnya sunnah. Memang di dalam mazhab selain Asy-Syafi'iyah itu ngusapnya itu yang wajib itu 1 kali. Ngusap kepala itu kayak mazhab Imam Hanafi, itu cuma 1 kali. Sing wajib Imam Hambali, Imam Malik itu satu kali. Nah, kalau mazhab kita Asy-Syafi'iyah tetap sunnah 3 kali. Karena juga ada dalilnya. Ya, riwayat dari Sayyidina Utsman tadi menjelaskan tentang cara wudunya Rasulullah langsung membasuh wajah. Nah, kumur-kumur langsung membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala 3 kali. Ada keterangan 3 kali. Nah, jadi ada dalilnya sendiri. Boleh kita itu ya kita wis kadung pakai Syafi'iyah ya dipakai itu 3 kali. Tapi memang hadis yang mengusap 1 kali itu paling kuat. Jadi hadis yang mengusap 1 kali itu paling kuat. Soalnya banyak riwayat. Jadi mengusap 1 kali itu hadis yang paling kuat, soalnya banyak jalurnya dan banyak riwayat. Yang meriwayatkan itu banyak. Sedangkan yang mengusap 3 kali itu riwayatnya sedikit, tapi sahih, bisa dipakai, terserah. Tapi lek mazhab Syafi'i ya 3 kali sunnah. Tapi lek mazhab Hanafi wajib satu kali saja. Cara 3 kali itu gak dapat kesunahan. Lek mazhab Imam Hanafi. Terus di dalam masalah
mengusap. Di sini para ulama itu berbeda pendapat di dalam masalah mengusap kepala. Ada madzhab itu yang berpendapat diusap semuanya. Ada yang mengatakan diusap separuh. Ada yang mengatakan cuma seperempat. Ada yang mengatakan cukup sakrotan wafidatan. Hanya satu helai rambut pokoknya di area kepala itu sudah cukup. Ya, yang pendapat ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, perbedaan antara para ulama ini diakibatkan karena di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fansilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak mendirikan sholat, di situ ada keterangan di dalam kitab tafsir itu wa antum muhdisuna. Apabila kalian muhdis, artinya dalam keadaan hadas, maka basuhlah wajah. Artinya apa? Ada keterangan tafsir itu wa antum muhdisuna. Berarti kalau gak hadas, masih punya wudu, ya gak usah wudu. Jadi ketika mendirikan sholat dalam keadaan hadas, ya harus wudu. Tapi kalau masih punya wudu, ya gak perlu wudu. Cuman sunnah tajdidul wudu, nyanyari wudu itu sunnah. Terus wasilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah di situ kan ada baknya, bi ru'usikum, ada huruf bak ini. Sehingga perbedaan ulama itu memandang mengusap kepala itu beda-beda. Ada huruf baknya. Pegang wamsahu ru'usaku. Kok ana bake biru isiku. Soalnya bak ini dilek tenggene ilmu nahwu. Niku faedahe kata. Nah, ulama itu memandang bak ini ada dua makna. Yang pertama memandang bab ini adalah maknanya takdiyah, mutaaddi, artinya itu bisa memutaaddikan atau bisa maf'ul. Dia itu bisa memunculkan maf'ul dengan sendirinya. Kalau di dalam ilmu nahwu itu wonten fi'il pakai maf'ul. Dawam satu niku termasuk kalimat yang bisa mentaatikan atau memutaatikan dengan sendirinya dan dengan bantuan bak itu. Nah kalau maknanya bak itu bak takdiyah, berarti bak itu adalah bak ziyadah, tambahan. Nah kalau bak itu dimaknai tambahan, berarti maknanya itu langsung wamsahu ru'usakum, usaplah kepala kalian. Jenenge kepala ya semuanya. Di mengusap kepala ya jenenge kepala ya semuanya. Nah, itu kalau maknanya takdiyah. Tapi kalau maknanya itu tatkid itu sebagian. Jadi bak itu maknanya itu ada kayak huruf mim, yakni medis atau sebagian. Nah, kalau sebagian berarti maknanya wamsahu bibakti ru'usikum, usaplah sebagian dari kepala kalian. Maknanya. Jadi angel memahami Quran maupun malah hadis untuk setiap kata huruf itu wonten maknanya sendiri. Dari
dari perbedaan itu ada ulama itu termasuk sing mengatakan bab di situ adalah takdiyah, adalah Imam Malik kali Imam Hambali. Jadi madzhabnya Imam Malik kali Hambali itu semuanya usap kepala harus usap semuanya. Kalau Imam Abu Hanifah sebagian. Nah, sebagian ini sakpiro ngoten. Nah, niku diijtihadi kali madzhab Hanafi. Sebagian itu maksudnya ya seperempat itu. Wis cukup seperempat karena Nabi itu pernah ngusap bunbunannya ketika wudu, ngusap bunbunan tok ngene. Lah bunbunan itu hitungannya itu ya seperempat. Tapi kayak seperempat ya. Itu kalau madzhab Hanafi. Kalau madzhab Syafi'i, ya itu masih ada perbedaan juga. Maksudnya sebagian ini gimana? Ya, berarti sebagian ya cukup basuh atau mengusap bagian dari kepala ini termasuk sebagian. Ngusap bagian dari kepala termasuk sebagian, termasuk rambut yang ada di area kepala ini kita usap, ya sudah cukup. Tapi kalau ingin sempurnanya, sunnahnya itu diusap semuanya. Cara usapnya gimana? Mungkin hadis Insyaallah hadis selanjutnya itu cara usapnya. Ada hadis selanjutnya itu menjelaskan cara mengusap kepala. Jadi cara mengusap kepala itu wonten sekitar 4 cara. Ada 4 cara. An Ubaidillah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu dan riwayatakan saking Ubaidillah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i ing dalam sifat wudu. Qala dawuh sapa Ubaidillah bin Zaid bin Asim. Qala wa masaha Rasulullah ing dawuh wa masaha. Wa masaha lan ngusap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi kelawan sirahe Rasulullah. Fa'at balan mengkonuli majuaken sapa Kanjeng Nabi biadi kelawan biadaihi kelawan tangan loro Kanjeng Nabi wa adbara lan mungkuraken sapa Kanjeng Nabi ing yadaihi. Muttafaqun alaihi dan diriwayatkan apa hadis wa bilat bin lahuma lan iku tetep kedue lafat lahuma lan iku tetep ing dalem lafat lahuma kedue karone Imam Muslim lan Imam Bukhari. Bada'a utawi dawuh badaan awiti sapa Kanjeng Nabi bumukat dari roksi kelawan ngarep sirahe Rasulullah. Hatta dahaba hingga budalan sapa Rasulullah bihima kelawan yadaihi ila kofa kemarin gitoke Kanjeng Nabi. Sumarot dahu mangkoni bolak-balikaken sapa Kanjeng Nabi ing yadaihi ilang makani tumeka maring panggonan ala ibadah kang ngawi bisa Kanjeng Nabi di kelawan minggu saking makan. Nah, ini menjelaskan tentang cara mengusap kepala ketika wudu. Rasulullah ketika mengusap kepalanya itu ketika wudu fa'akbala biyadaihi wa akbar. Fa'akbala ini maju. Artinya kalau dimaknai secara maknanya itu dari dari belakang terus ke depan. Itu kalau secara makna. Musafir itu dari belakang ke depan terus wa akbar.
dari depan terus ke belakang. Ini kalau melihat dari makna dohir lafadznya, makna dohir lafadznya gitu. Tapi kalau melihat dari maknanya itu bukan begitu. Nah, itu di dalam riwayat yang lainnya itu ada wa fi lafdin lahuma wa bada'a bil muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu tsumma radahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Jadi yang versi kedua di dalam hadis ini Rasulullah itu memulainya dari depan, kemudian menariknya sampai ke belakang oval kitok sampai kitok ini, terus dikembalikan lagi ke depan. Jadi kalau melihat hadis ini itu ada dua cara di dalam mengusap kepala. Tapi kalau di dalam hadis yang lainnya itu ada sekitar 4 cara mengusap kepala. Tangan. Jadi dari belakang gini ditarik ke depan. Dari belakang terus memberikan. Ini cara kalau Pak Akbal Wa Akbar itu maksudnya apa? Dari belakang ke depan terus ditarik lagi. Kalau melihat dari hadis yang lainnya, yang kedua, ini dari depan terus ditarik lagi ke depan. Itu cara yang kedua. Cuman yang paling banyak dipakai itu dari depan ini terus ditarik dari ke depan, belakang, terus ditarik lagi ke depan. Itu paling banyak dipakai oleh para ulama. Cuman madzhab Syafi'i paling sahih itu cara yang itu. Yang kedua itu paling sahih. Terus ada cara lagi yang ketiga, ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syibani dan juga diikuti oleh ulama-ulama yang lainnya. Beliau berpendapat menjamakkan atau mengkompromisikan dua hadis itu supaya terlihat tidak bertentangan. Wis dikompromi ae. Berarti musafir itu dimulai dari bunbunan. Jadi mulai dari bunbunan ini ditarik ke depan, terus kembalikan lagi bunbunan, ditarik ke belakang, balik lagi. Nah, ini kan oleh dari pendapat yang pertama Akbal, terus Akbar, terus kedua Bada'a bimuqaddami ra'sihi, terus hatta dhahaba bima ila qafahu ila akhirih. Nah, niku oleh karo-karone model karo-karone. Jadi dimulai dari bunbunan ini ditarik ke depan, terus dikembalikan lagi, bunbunan ditarik ke belakang, dikembalikan lagi. Nah, niku lek memang rambutnya gak dawa, rambutnya dawa, pak kulongnya itu morat-marit nih, bolak-baliknya morat-marit. Jadi yang terakhir, yang keempat ini caranya supaya nggak morat-marit ya cukup nggak usah dibalik tapi dari depan kentok supaya nggak morat-marit. Makanya akan temu dibalik terus ini itu kayaknya dia nih udah itu morat-marit dulu rambutnya dawa. Tapi pendapat yang keempat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu kalau rambutnya memang panjang terus gak usah dibalikkan ke depan, cukup ke belakang, ditarik dari depan ke belakang, gak usah dikembalikan. Tapi balikan di kenapa kayak untuk surinya. Nah ini orang Islam kan rapi ya, kayak morat-marit apa malah rambutnya yang aslian tahu-tahu mantan ya morat-marit.
Jadi ada 4 pendapat cara mengusap kepala. Jadi di dalam hadis Nabi itu banyak versinya. Jadi ada yang mengusap 1 kali, ada yang mengusapnya 2 kali, ada yang mengusapnya itu 3 kali. Ada semuanya dalilnya. Basuh pun juga ada. Basuh wajah 1 kali ada riwayatnya. Basuh wajah tangan 2 kali ada riwayat. 3 kali juga ada. Macam-macam riwayatnya. Jadi kalau kita tahu nggak gampang nyalahno wong model. Oh, ini kok ini modelnya di apa ya? Padahal dari caranya itu kan cara bersih-bersihnya itu. Nah, termasuk fardunya wudu di dalam mazhab Syafi'i itu kan ada 6. Pertama niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan beserta siku-siku kena ya. Terus mengusap kepala, terus membasuh kaki sampai beserta mata kaki. Terus yang terakhir adalah tertib. Harus tertib, nggak boleh nggak urut. Jadi mampir wajah langsung mengusap kepala atau langsung kaki, kayak acak-acakan gitu. Benar, gak sah. Allah di dalam Al-Quran itu kan Falsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi falsaku birusikum wa arjulakum ilal akbarin. Basuhlah wajah kalian, tangan kalian, usap, kemudian basuh lagi. Nah, di situ kan ada kalimat basuh itu disela-selani dengan kalimat usap, teman-teman. Nah, ada yang arok, nopo lek ngomong, ngoten niku, lek kalimatnya niku padha, hukumnya niku padha, mesti digandeng, ngoten. Digandeng didekek karo kabeh. Kaya basuh wajah, basuh tangan, niku basuh kaki, itu kan sama hukumnya. Sama-sama basuh. Kenapa kok gak digandeng, ngoten? Karena Allah Subhanahu wa taala itu gak digandeng, itu kenapa kok dipisah dengan wamsahu? Berarti di situ ada faedah yakni tertib. Faedahnya adalah tertib. Dari hadis Nabi juga gitu, menggunakan kalimat summa. Contoh hadis Sayyidina Utsman kemarin itu, summa wasala wajau salah samarat summa itu lek ngono ku faedahe niku litartib wa tarafi. Wonten faedahe. Lalu kemudian basuh wajah, lalu kemudian basuh tangan. Niku faedahe tertib. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ada fardu yang terakhir yakni tertib. Tertib niku artinya apa? Enggak boleh pindah sebelum basuhan pertama itu sempurna. Kalau belum sempurna pindah, nah ini gak sah. Harus sempurna dulu, rata. Basuhan pertama sudah rata, baru pindah ke yang lainnya. Jadi basuhan pertama itu wajib kalau memang sudah rata. Jadi kalau belum rata ya basuhan kedua ya wajib, gak sunnah. Kalau basuhan pertama sudah rata, sekali basuh rata, ya itu wajib. Yang kedua, ketiga sunnah. Jadi intinya itu di dalam masalah wudu. Nah, kita bahas mazhab kita aja Syafi'iyah ini. Nah, kalau di hadis itu kan umum, bisa nanti melayuni mazhab gak Syafi'iyah dok. Kayak niki wau hadis yang ketiga, mengusap 1 kali. Niku wajib di mazhab Hanafi. Kalau dalilnya mazhab Syafi'iyah gak gitu, ada hadis yang lainnya. Makanya sulitnya gitu. Kalau kita memahami hadis itu nanti pembahasannya itu bukan hanya mazhab Syafi'iyah, tapi
empat mata. Otomatis dia bingung mereka bicara. Jadi intinya di dalam fardu wudhu itu ada 6 madzhab Syafi'iyah. Pertama niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan beserta siku-siku, mengusap kepala sebagian kepala, atau kelima membasuh kaki beserta mata kaki terus intinya gitu. Yang lainnya sunnah. Tapi kalau lebih sempurna lagi, ya sunnah-sunnahnya itu dilakukan. Mulai nopo ini basuh telapak tangan, terus nopo kumur-kumur, istinsak, itu dilakukan semuanya. Soalnya apa? Nabi itu pernah tahu mantawa doa kamilan hufirolah mata kodam. Barang siapa yang wudhu dengan wudhu yang sempurna, itu bisa menghapus dosa. Artinya wudhu sempurna ini ya jelas wudhu yang sunnah-sunnahnya itu dilakukan, bukan hanya wajib-wajibnya saja. Oke. Di dalam basuh wajah itu kan harus kena semuanya. Jadi area wajah ini termasuk rambut-rambut, misalnya jenggot, tebel-tebel bapak-bapak. Ayo betul cek jenggotnya tebel. Jadi lek jenggotnya tebel, itu cukup luarnya saja. Tapi lek tipis harus luar dan dalam. Artinya kulitnya dalam-dalamnya ini harus kena. Kayak kalau ini tipis nih. Sampai nyata nih. Ini kedah kena ini. Kulit-kulitnya jari-jarinya ini kedah kena. Kalau tebel itu ketika dipandang dari depan itu kulit nggak kelihatan. Itu dikatakan jenggotnya tebel. Jadi kulit yang ada di dalam rambut ini, kalau kali jalan nih, macam sakit ini ali kulit dulu, kulit sing nonton jenggotnya nih. Ini kok jenggotnya tebel. Nah itu cukup dominnya saja, basuhnya. Sunnah di sela-selanya, di sela-selanya. Kalau jenggotnya tebel, nah tipis semuanya harus kena dalam-dalamnya ini dibasuh. Nah yang ekstrim meskipun tipis tebel wajib dibasuh sambil jurusnya. Misalkan itu yang ekstrim untuk jenggotnya. Gimana cara kita keterangan wonten? Berarti kan wonten lah. Kalau percaya ya ulama. Untuk keterangan wonten. Berarti yang ekstrim jenggoten misalkan wonten. Tebel atau tipis wajib dibasuh sak jenggoten. Laki-laki cukup luarnya saja kalau tebel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa